sebelumnya masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Oh, lupa ya. Jadi minggu lalu kita belajar tentang mengenal bilangan caca sampai 1000. Bilangan caca itu adalah bilangan yang dimulai dari 0, kemudian dilanjutkan dengan bilangan bulat positif. Jadi bilangan caca itu dimulai dari 0, lalu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai terus banyak-banyak dalam bilangan bulat. Nah, kan kita sudah belajar itu sebelumnya. Hari ini kita akan belajar untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan caca sampai 1000. Seperti itu. Oke. Hari ini kita akan belajar untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan caca sampai 1000. Sebelum masuk ke dalam materi, itu ingin bertanya pada adik-adik. Di sini ada yang pernah mengukur tinggi badan? Belum. Nah, Fatma pernah mengukur tinggi badan. Berapa tinggi badannya Fatma? 140. Wah, tinggi ya. Tinggi badannya 140. Nah, dalam tinggi badan ini kira-kira nilai tempatnya apa saja ya? Nah, sebelum kita mengetahui nilai tempat, kita akan belajar dulu untuk mengurutkan nilai tempat pada bilangan caca. Nilai tempat dalam bilangan caca sampai 1000 yang kita akan pelajari pada hari ini itu ada 4 komponen, yaitu ada satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Contohnya tadi dalam tinggi badannya Fatma, kita identifikasi dulu, urutkan dulu apa saja yang ada di dalam nilai 4 bilangan ini tempatnya. Kalau dalam satuan itu dimulai hanya ada satu angka, dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, seterusnya sampai 9. Kalau puluhan dia naik tingkat jadi 2 angka, terdiri dari 2 angka, dimulai dari setelah 9, 10, 11, 12 sampai 99. Kalau ratusan dia naik tingkat lagi juga, jadi 3 angka di dalamnya, dimulai dari habis 99 jadi 100, 102 sampai 999. Dan yang terakhir ribuan itu naik tingkat lagi menjadi 4 angka di dalamnya, terdiri dari dimulai dari 1000, 1 dan seterusnya. Hari ini kita hanya akan belajar sampai 1000 saja ya. Nah, tadi sudah paham kan apa-apa saja, bagaimana saja mengelompokkan nilai-nilai tepat pada bilangan caca. Kalau sudah paham, coba kita identifikasi bersama nilai-nilai tepat pada tinggi badannya Fatma. Kita mulai dari satuan dulu, puluhan, baru ratusan. Karena hanya ada 3 angka. Betul sekali. Karena ada 3 angka. Kalau begitu, nilai satuannya mulai dari mana? Kita identifikasi dulu dari kanan ke kiri. Jadi dari kanan ambil 1 angka, itu adalah satuannya. Berapa? 0. Oke. Lalu puluhannya ambil 2 angka. Jadi berapa? 40. Karena puluhan. Lalu cari ratusannya, tambah lagi. Ambil 3 angka. Jadi 140. Bukan 140, tapi hanya 100. Karena mengambil ratusannya. Ambil depannya saja. Kalau 40 itu sudah masuk puluhan. Sudah paham ya adik-adik? Iya. Nah, setelah kita mengetahui untuk mengurutkan nilai tempat, sekarang kita belajar untuk membandingkan dua bilangan caca sampai 1000. Dalam membandingkan bilangan caca itu menggunakan beberapa simbol perbandingan, yaitu lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Adik-adik pernah melihat tidak simbol-simbol ini dalam pelajaran lain? Belum? Oke. Kenapa ya simbol ini dengan simbol ini hampir sama, tapi simbol ini berbeda? Nah, simbol ini, simbol sudut ke kanan itu menandakan lebih besar. Supaya kita bisa membedakan, nah ini lebih besar, ini lebih kecil. Itu adik-adik bisa pahami kalau kita tarik satu garis lurus itu akan membentuk huruf apa? Huruf B.
sebaliknya, kalau misalnya bilangan di sebelah kirinya lebih besar, bilangan sebelah kirinya lebih kecil daripada di sebelah kanan, itu berarti menggunakan simbol kecil. Kalau sama dengan, berarti dua ruas bilangan di kiri di kanan itu memiliki sama nilai yang sama besar. Oke, coba kasih contoh ya. 132 titik 154 153 titik 124 Oke, dari bilangan dua bilangan ini 132 titik 154, yang mana lebih besar? Sebelah kanan. 154 lebih besar. Jadi kita akan menggunakan simbol yang kecil sekali. Kenapa kecil? Karena ini menandakan 132 lebih kecil dari 154. Oke, paham ya? Lalu yang kedua, 153 titik 124 akan menggunakan simbol yang mana? Besar. Yes. Simbol yang lebih besar karena 153 lebih besar dari 124. Oke, sudah paham ya? Yang ketiga, oke, sama dengan karena 150 sama dengan 150. Ya, sama besar ya. Kalau sudah paham berarti adik-adik itu tepuk tangan dulu. Nah, karena adik-adik sudah paham, kita akan bermain games terlebih dahulu ya. Sebelum bermain games, ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nanti setiap kelompok akan maju ke depan untuk memainkan sebuah games, yaitu flip the number. Jadi adik-adik nanti setiap perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk melempar dadu. Lalu jika salah satu dadu yang dilempar itu muncul, maka adik-adik mengambil salah satu kartu yang sudah ibu buat. Jadi ada angka 1, 2, dan 3. Persilakan untuk kelompok 1. Silakan untuk melempar ya. Angka 3. Jadi mengambil kartu 3. Silakan. Bacakan soalnya. Tulis tanda yang tepat di antara bilangan berikut. 590 titik 950. Oke, coba ditulis. Ya, menggunakan simbol yang mana ya, Mbak Diana? Oke, kenapa menggunakan simbol yang ini? Karena 590 lebih kecil daripada 950. Oke, benar ya? Oke, adik-adik sudah paham ya? Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, ibu akan membagikan lembar LKPD kepada adik-adik karena sudah mengerjakan, sudah mampu memainkan game seperti number. Silakan. Di depan menjelaskan bagaimana petunjuk pengerjaannya. Tentu sebelum kita mengerjakan, kita berdoa dulu bersama-sama dan duduk yang rapi bersama teman-teman kelompoknya. Lalu peserta didik diminta untuk mengisi nama dan kelas pada lembar LKPD-nya. Nah, pada lembar pertama, adik-adik akan diminta untuk membaca dulu bilangan pecahan ini. Dibacanya apa ya, dijabarkan. Misalnya ini 951 dibaca 900, ditulis ya. 901. Nah, lalu identifikasi nilai tempat dari angka bilangan caca ini ada di mana saja. Ratusannya yang mana, puluhannya yang mana, satuannya yang mana, dan seterusnya sebanyak 5 lembar. Lalu di lembar yang kedua, adik-adik diminta untuk membandingkan dua bilangan cacat menggunakan simbol-simbol yang sudah kita pelajari bersama, yaitu menggunakan lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Paham ya? Oke, memberikan waktu selama 15 menit pada adik-adik untuk mengerjakan lembar LKPD-nya.
sudah sangat semangat untuk belajar hari ini. Nah, sudah selesai kan kita mengerjakan toilet KPD-nya? Silakan disimpan dulu alat tulisnya, bukunya, tangannya ke atas semua, digoyang-goyangkan, dilemaskan tangannya. Sudah lemas, sudah lemas tangannya. Sudah siap untuk lanjut belajar lagi? Ya. Nah, setelah adik-adik sudah cukup paham ya terkait apa saja nilai-nilai tepat dalam bilangan caca dan simbol-simbol dalam membandingkan bilangan caca. Iya, Bu. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar evaluasi yang nanti akan dikerjakan di rumah ya. Dapat dikerjakan bersama orang tua maupun bersama kakak atau adiknya. Bisa? Bisa. Bu. Oke, sudah paham ya? Dari pembelajaran hari ini masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Oke, sudah paham ya terkait pembelajaran hari ini bahwa dalam mengumpulkan nilai tempat bilangan caca sampai 1000 itu terdiri dari nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Selain itu dalam membandingkan ada 3 simbol perbandingan yaitu lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, bagaimana setelah belajar? Masih semangat? Masih. Oke. Sebelum kita pulang, Ibu ingin adik-adik kembali ke tempat duduknya masing-masing, rapikan alat tulisnya, bukunya simpan, lembar evaluasinya tadi disimpan di dalam tas. Lalu kita akan berdoa bersama-sama untuk lulus. Oke, kita Ibu minta laki-laki untuk memimpin doa. Teman-teman sebelum pulang berdoa yang mulai. Doa. Oke, cukupkan dulu pembelajaran sampai sini. Nanti kalau ada yang pulang dijemput